Baik, kita kembali ke diskusi kita aja. Kita mungkin apa bang? Balik ke realitas sosial budaya sebagai tema kita ini. Nah di Riau sendiri apa katakan tadi, kita punya banyak potensi untuk berkarya dalam puisi. Nah, bagaimana dengan realitas sosial budaya yang ada di Riau? Nah, realitas apa saja yang bisa dijadikan ide untuk kita menulis puisi? Ya, pertama kita ini sudah punya modal bahwa sebagai orang Melayu, ya, sejak kecil itu kita sudah punya dasar kesenangan terhadap berpantun, berpuisi, bersloka. Ketika kita lahir, ibu kita sudah menginabobokkan kita, sudah mendendangkan kita dengan kata-kata syair. Tudung periuk misalnya kan, nyanyi tudung periuk, pandailah menyanyi, dinyanyikan anak putra mahkota, kain yang dulu. Itu sudah dijejalkan kita sejak kecil, ya kan? Atau Nina Bobo, oh Nina Bobo. Jadi bagi kita kata-kata seperti dendangan, pantun, ya kan? Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, sang emas pak belayar, masak sebiji dalam peti, utang emas bisa dibayar, utang budi di bawah mati. Ini dari kecil sudah kita dengar. Ini dari kecil, di mana-mana pejabat kita, mulai dari Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, sampai Gubernur, kalau di Riau pasti berpantun. Iya kan? Nah, ini sudah menjadi realitas sosial, kebiasaan sosial di tengah masyarakat kita dengan pantun. Iya kan? Dan dari Riau ini lahir juga penyair-penyair besar. Dulu Riau ini tahun-tahun 70-an, 80-an, bahkan sampai era akhir 90-an menjadi kiblatnya penyair di Indonesia. Karena ada satu orang yang kemudian diangkat menjadi presiden penyair, namanya Sutarji Kalsumbahri. Ya kan? Sutarji tidak akan menjadi presiden penyair kalau orang Riau tidak bisa menyair, tidak bisa membuat puisi. Inilah realitas Riau yang memiliki penyair-penyair. Ada Ibrahim Sattah, ada Bang Edi Ruslan, ada Leon Agusta. Leon Agusta memang orang Sumbar, tapi dari kecilnya dia di sini. Ya, ada juga BN Samsudin. Ada juga lagi yang di perguruan tinggi yang memang besar dia di Jakarta. Kita sudah memiliki basic sebagai penyair, sebagai pembaca puisi, pembuat puisi, dan ini sudah profesional. Penyair ini berpuisi ini kan bisa ada dua kategori, kata Eka Bidanta, ada dua kategori. Puisi yang hanya dinikmati oleh diri sendiri, kemudian puisi yang sudah menjadi milik publik, ya kan? Nah, artinya apa? Puisi yang sudah menjadi milik publik ini adalah puisi-puisi yang sifatnya sudah dicetak, sudah disebarkan secara umum, dan ini adalah dia menjadi seorang penyair. Artinya melalui membuat puisi lah dia bisa hidup. Melalui membuat puisi inilah dia menyatakan diri sebagai seorang seniman yang hidup dari membaca puisi. Nah, menjadi langgan, menjadi panglima di wilayah kita, menjadi akar budaya yang kuat. Kalau puisi, orang bilang pasti dari Riau, ya kan? Penyairnya pasti dari Riau. Padahal penyair dari Irian juga ada, dari Aceh juga banyak, ya kan? Kenapa? Penyair ini universal. Tapi sekarang ada satu negara yang malah tidak dikenal lagi karena penyair udah mati semua, dan mereka tidak berusaha untuk menghidupkan ini. Contohnya ada satu kota di sebelah Swiss, namanya apa bang? Leicester, ya bang ya?
Leverkusen, ya kan? Tak ada lagi penyair di situ. Taman budayanya mati, jadi sarang anak-anak menteng. Itu sudah nggak dikenal lagi, ya kan? Nah, itu sarana. Nah, sarana ini siapa yang menyiapkan? Kan nggak mungkin penyair. Kebetulan saya ke Cina bulan September lalu, sempat juga saya diundang baca sajak di situ. Di Cina, hampir setiap malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu disediakan tempat membaca sajak. Makanya saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Wadah Pujangga, tepuk tangan kepada Wadah Pujangga, memberikan tempat setiap minggu untuk membaca puisi. Ini langka. Di Cina malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu disediakan tempat di kampus, di tempat umum, orang bicara. Walaupun tentara di mana-mana, karena begini, Cina itu kan komunis, tidak boleh mengkritik di luar batas tertentu, tidak boleh menghujat. Walaupun dijaga tentara, tapi mereka menyiapkan tempat, ya kan? Di situ tidak ada tempat untuk realita sosial, kritik, realita menghujat, tidak ada. Tapi disediakan tempat. Ini tempat orang bermain samisen, bermain kecapi. Ini tempat orang membaca puisi. Ini tempat orang main motor. Ini tempat orang main judi, mayong. Disediakan. Dengan begitu, tradisi itu jadi hidup, budaya itu jadi hidup. Makanya budaya judi itu sampai sekarang di seluruh dunia ini hidup. Misalnya Cina, karena dari kecil dia disiapkan tempat main judi. Nah, kita disiapkan nggak tempat untuk baca puisi? Disiapkan nggak untuk berkreativitas? Nggak ada, nggak disiapkan. Ada disiapkan, tapi mungkin bukan baru. Coba ada nggak gedung-gedung kesenian di kabupaten kota? Ada, tapi itu apa? Jadi gedung daerah untuk orang kawin, ya kan? Kalau kita mau baca puisi, izin dulu dan bayar, gitu ya, dan bayar. Yang kemudian, yang kedua selain fasilitas, dorongan. Nah, dorongan ini saya pikir penting. Kenapa? Karena rata-rata penyair kita itu tidak sepenuhnya dia berprofesi sebagai penyair, ya kan? Dia penyair, tapi dia seorang usahawan. Dia penyair, tapi dia humas di PT Prima. Dia penyair, tapi dia humas di RAPP. Dia penyair, tapi dia dokter. Dia budayawan, tapi dia tukang catur, gitu ya. Ada gitu. Nah, ini saya pikir perlu ada dorongan. Dorongan dari siapa? Nah, dorongan ini ada macam-macam. Pertama, mungkin kita perlu ada semacam gedung kesenian yang secara terus-menerus memberikan dorongan bagi seniman untuk berkreatif. Kita sebenarnya tidak punya Bandar Serai, tapi kalau tidak ada AKMR di sana, Bandar Serai itu pun jadi kandang sapi, ya kan? Paling tidak untuk orang pacaran di sana, ya kan? Untung masih ada untung AKMR di sana, masih untung pemerintah mau memindahkan dinas pariwisata ke sana. Kalau enggak ada yang jaga, ya kan? Nah, jadi peran pendorong, peran orang yang berusaha menghidupkan kesenian, peran orang yang terus-menerus tanpa lelah membangkitkan dunia kesenian. Kita bersyukur sekarang punya Rio Pos, ya. Kalaulah tidak ada Rio Pos, penyair-penyair Riau ini kemana perasaan hatinya, perasaan cintanya, protesnya, kondisi sosialnya dia tumpahkan? Tak ada. Hanya Rio Pos yang membuat laman untuk puisi. Kalau tidak ada Wadah Pujangga seperti sekarang, ada nggak setiap malam minggu orang baca puisi? Tidak ada. Dan kalau maaf ya, bukan saya membesarkan Pak Rida, kalau tidak ada Pak Rida yang ikut secara terus-menerus mendorong, mendukung, menerbitkan buku, membuat lagi acara seperti Sagang, siapa yang memberi penghargaan di Riau ini seniman penganugerah Sagang? Tidak ada. Bang Rida dengan teman-teman, ya kan? Sebenarnya orang-orang seperti Bang Rida ini harus terus didukung, harus terus didorong. Siapa yang mendorong? Pemerintah aja.